بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أعلم. Baik sekalian, terakhir kita baca surat Al-Imran. Al-Imran kita ayat berapa ya? 19. Berarti hari ini ayat 20. Hari ini 19 atau 20? 19 ayat. Baik. Sudah ketemu semuanya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءهم العلم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بغيا بينهم. بغيا baca apa gimana? Baca apa? Iqlal. Iqlal itu ada berapa? Ada? Bagaimana cara membaca iqlal? Bagaimana cara membaca huruf iqlal? Atau tanwin. Tidak ada tanwin. Iya, sukun atau tanwinnya berganti suara di sukunnya. Jangan lupa ya, disebut berganti suara sukun, bukan nun dan tanwinnya kemudian ganti sukun ya, suaranya yang berganti. Tulisannya tetap. Ya. Baik, lanjut dulu. Kita langsung memberikan sampai motor ini, sudah ya? Itu namanya? Ya, kita sudah minggu motor ini ya. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فإن حاجوك
الكتاب والأميين أأسلمتم وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. طيب di sini ada kalimat wa kullil ladina wa kulli, namanya bacaan apa ya jemaah? Bacaan apa jemaah? Apa? Ini semua apa? Abdul Hafiz kedua pertama lain. Baik, kalau dilihat dari segi makhluk dan sifatnya, ini namanya apa? Kalau ditinjau dari makhluk dan sifatnya, wa kullinya, ini namanya apa? Mutamad. Ini apa yang namanya mutamad ini? Pertemuan dua huruf yang sama makhluk dan sifatnya. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat ya. Paham ya? Baik. Kalau ditinjau dari segi sempurna tidaknya, ini masuk ke dalam matanya. Di dalam kamil atau munatis? Di dalam nafas atau kamil? Kamil atau munatis? Kira-kira kulli maksudnya sempurna atau tidak? Sempurna. Berarti masuk ke dalam kamil. Kalau bingung itu berarti bakat saja. Saya juga lanjutkan. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا. Ya, jika aslamu namanya baca apa jemaah? Maqabi, apa yang namanya maqabi? Apa yang dinamakan mazhab Qabi'i? Terus jadi kita urut aja dari kata ya. Setiap kali diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dhamma diikuti wa sukun, dibaca jamu wa harakat. Namanya apa? Ini huruf maqabi itu apa huruf? Iya, awalnya terserah. Pokoknya ada 3 alif, waw, iya. Dengan catatan kalau alif berarti harus diawali oleh harakat fathah. Kalau iya berarti harus diawali oleh harakat. Kalau waw harus diawali dhamma. Dengan catatan bahwa wawnya sukun. Kalau berharakat kira-kira terdapat hukum atau tiga di situ? Ya ada. Syaratnya harus sukun. Nah, kecuali alif, alif masih ada harakatnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa in tawallaw fa inna 'alaikal balagh. Wallahu basirun bil 'ibad. Wallahu basirun bil 'ibad. Ya, basir. Ada yang masih ingat di mana tempat keluarnya huruf suara? Di mana ya? Di mulut, ya, boleh ya? Di mana? Siapa yang mendapatkan jawab? Silakan Pak. Ujung lidah ketemu di jari atas. Ujung lidah ketemu ujung lidah, belum tepat. Ujung lidah, tengah lidah, samping lidah. Kami
Untuk gimana? Soal bekerja. Ujung gigi seri bawah, ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri bawah. Ya. Hurufnya ada 3. Apa saja? Sod, zain, sin. Sod, zain, sin. Tempat keluarnya di ujung lidah dilakukan dengan ujung gigi seri bagian bawah. Kalau ujung gigi seri ditemukan dengan ujung gigi ujung lidah ditemukan dengan ujung gigi seri bagian atas, tempat huruf apa? Apa? Lal, ha, wo, lal, ha, wo. Ya. Kalau naik sedikit ujung lidah ditemukan dengan pangkal gigi seri bagian atas, tempat huruf apa? Ha, o, dal, ta, o. Paham kan? Kemudian juga anak urut ya, anak urut biar mudah ya. Makhluk huruf itu secara umum dibagi berapa? 3. Betul betul. Anak di sini berapa itu? 5. Makhluk huruf itu ada di 17 tempat. Tapi yang 17 ini kemudian oleh para ulama ditempatkan kepada 5 tempat. Apa dalilnya kalau makhluk huruf itu ada 17? Ada yang tahu? Maqalidul hurufi sab'ata asyar. Terus ada yang apa? Dalilnya alladzi yastaruhu mani tabaw. Jadi ada di mana ini? Ada belum ada yang membaca? Ya. Pernah dengar ini apa namanya? Bukunya Ibnu Jazari? Ya pernah. Maka namanya apa kebetulan kan? Ya, bilang kita, berarti harus tahu namanya. Aku tak bilang kita berpikir. Jangan. Nanti ya, kamu cari nama karena yang kalau sudah ketemu alhamdulillah ya. Pokoknya itu isinya semuanya itu baik saya ya. Jadi baik semua ya. Di situ semuanya beliau tuntas dalam huruf tajwid ya. Dan itu diberikan kitab yang dipakai rujukan. Kita menggunakannya beliau ya. Kita lanjutkan dulu ya. Jangan lanjutkan dulu. Tadi ada sebenarnya makhluk huruf ya. Jadi makhluk huruf itu secara terperinci itu ada di 17 tempat. Tetapi kemudian oleh para ulama digabungkan menjadi 5 tempat luas umum. Satu al-jauh. Apa jauh? Rongga mulut. Apa saja huruf yang keluar dari rongga mulut? Yaitu bacaan mad. Apa tadi bacaan mad? Apa hurufnya? Ya, awal ya. Alif, waw, ya. Kemudian berhentinya di udara ya. Jadi a, ya, wa, ya. Jadi bacaan yang dulu keluarnya di rongga mulut. Kemudian yang kedua, tenggorokan al-halqu. Tenggorokan ini dibagi menjadi 3. Apa saja jemaah? Nah, ini tenggorokan ini. Ya, bawah, tengah, sama atas. Yang ada di tenggorokan bawah apa saja? Hamzah sama yang mana? Ain sama yang atas. Gha sama ghaim. Baik, asantum. Kemudian setelah itu al-lisan. Apa lisan? Lidah. Nah, di lidah ini ya paling banyak huruf-huruf hijaiyah keluar ya. Paling belakang pangkal lidah. Ada qaf, kaf. Pangkal lidah paling belakang ya. Ada qaf sama kaf. Kemudian tengah lidah itu ada jim, shin, ya, tidak ada sod di sini ya. Ya, tidak ada sod. Itu ada jim,
shin ya, kemudian maju ke tepi lidah. Tepi lidah itu tempat kalau itu apa ya? Bod ya. Huruf bod turunnya adalah tepi lidah, ditemukan dengan kedua gigi geraham bagian atas. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu sifat yang menjadi ciri khasnya huruf bod? Istiqolah. Istiqolah itu apa? Jadi istiqolah itu berarti memanjang. Apa yang maksudnya memanjang? Keseluruhan tepi lidah sampai ujung lidah. Pada akhirnya ketika kita menggunakan huruf bod itu menyentuh keseluruhan gigi dari atasnya. Baik. Kita lanjutkan. Yang keempat apa? Asyafatan atau asyafatain, yaitu kedua bibir. Ada berapa huruf yang nampak turunnya ada di bibir? Yakin? Bagaimana tidak yakin? Boleh. 3. Berapa? Ayo berapa? Ada 4. Ya. 3 itu kedua bibir ditemukan. Kedua bibir ditemukan ada 2, yaitu huruf ba sama huruf mim. Kemudian 1 kedua bibir dimunculkan, yaitu huruf waw. Kemudian ujung gigi di atas ditemukan dengan huruf bibir bawah tambah dengan huruf ba. Tapi mah ini ingat, insya Allah mudah. Kalau saya hafal ini, sering dipraktekin ya. Insya Allah lama-lama mesti ingat. Setelah proses iya, sebenarnya jaraknya apa? Yang putih gitu. Atau kalau mau hafal pun aja, ini kan perjalanannya. Iya, dan aku memang setiap dari aku ini memiliki kewajiban untuk berdakwah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ya. Jangan kira berdakwah itu kemudian menjadi tugas ustaz dan kiai saja. Yang harus kita utusin aja, ustaz aja. Kata siapa? Semua dari kita kewajiban berdakwah itu adalah kewajiban setiap muslim sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau aku mempunyai berdakwah di rumah tangga ya sudah, aku berdakwah di rumah tangga. Dakwahnya anaknya, dakwahnya istrinya. Paham ya? Jadi berdakwah adalah mesti kemudian di depan mikrofon, kemudian di mimbar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Karena berdakwah itu adalah apa berdakwah itu? Mengajak manusia kepada kebaikan dan tidak mesti di mimbar. Antum tukang muda. Kalau misalkan dari nama dakwah itu ketika dia di mimbar atau depan mikrofon, berarti orang-orang yang tersesat di jalan itu tetap akan tersesat kalau seperti itu. Ketika antum mengingatkan orang dari kesalahannya, itu masuk dalam kategori bentuk dakwah. Pun demikian, apakah kalau kita memperbaiki bacaan orang yang tidak ada kesalahan dalam dakwah? Iya, karena aku menunjukkan dia kebaikan. Apa balasannya? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajriha. Ini orang yang menunjukkan sebuah kebaikan dia akan mendapatkan pahala yang sama. Aku belajar di Quran. Awalnya ada orang salah. Kalau ini amalan itu hidupnya kok tidak karena juga. Kemudian aku karena aku ikut tasir dan jadi misalkan ya. Nah, aku memperbaiki. Kemudian kalau memperbaiki bacaan yang benar, aku dapat pahala. Karena kita dapat pahala. Nah, jadi kalau banyak pahala, ya, aku sering menunjukkan seseorang pada kebaikan. Dan di antara manusia terbaik itu siapa? Rasulullah SAW menta'ala al-Quran dan sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar kan Al-Quran. Baik orang yang belajar apapun yang kita Al-Quran sama-sama, termasuk orang terbaik adalah Rasulullah SAW. Dan orang yang seperti itu sedikit, tidak banyak. Kalau aku mau ukur, tidak usah ukur dengan dulu. Jamaah saja, banyak nggak kira-kira? Kalau sholat adalah dua sholat kan ya, maksudnya yang rutin, Quran dia yang rutin ya. Jadi kalau kemudian ada orang lewat itu sholat beda ya. Tapi itu kasih, itu bagus. Tapi nggak yang harus sebenarnya. Makanya saya bilang orang-orang yang seperti antum ini jangan ya. Jadi antum termasuk orang-orang nakal gitu. Kenapa? Karena jelasnya luar biasa. Satu, termasuk orang yang kedua, orang semakin baik bacaannya,
juga akan semakin baik juga pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Al-Mahiru bil Quran terus mas Sakawatil Kiramil Barah Walladhi Yaqra'ul Quran wa yata'aqqa'u fihi ada Walladhi Yaqra'ul Quran ta'fihi jadi aku baca Quran ini tidak akan pernah berhenti. Baik waktu bacanya nggak benar, nggak bagus, aku mencoba atau baca lepas. Jadi orang baca Quran itu, ya, orang baca Quran itu tidak akan ada ruginya karena aku bacanya itu akan dibalas. Kalau bacaan itu benar, tidak kedua. Nah, tapi kalau kamu sudah mahir, bacanya sudah fasih, sudah bisa, sudah baca. Wa idza wallaw fa innama 'alaika al-balagh. Nah, maka pembalasannya tadi apa yang disebut asal pada itu? Iya. Apa? Disandingkan. Nah, disandingkan. Kenapa? Itu di situ ma'as taqarutil kiramil bersama artinya ya antum ketika bacanya semakin baik, apalagi semakin banyak dan bacanya semakin baik, itu antum dibersamai oleh malaikat. Ada yang mau jawab dan malaikat ya. Pernah ketemu malaikat? Pernah tahu mana kita nggak pernah ya? Oh iya. Karena mereka makhluk wahyu. Apa kita tahu dalam Al-Quran tentang makhluk wahyu? Kan banyak nih orang yang mengaku bisa melihat wahyu, bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Oke kan? Tidak ada. Rasulullah saja tidak bisa. Lalu Rasulullah ya, adalah makhluk pilihan kecuali apa yang akan diizinkan Allah untuk dilihat beliau. La ya'lamu al-ghaiba illa Allah. Tak ada satu pun yang mengetahui yang baik kecuali Allah. Kita balik lagi rasanya jadi terang. Oh iya. Yang mana? Asyafatannya. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah Al-Khayshum. Al-Khayshum itu apa? Pangkal hidung. Apa huruf yang keluar dari Al-Khayshum atau pangkal hidung? Hah? Ya, kalau aku jawab mim salah. Mim tempatnya di mana? Dia ditemukan nun. Nun dia ditemukan dengan lagi sebagai depan atau apa namanya? Gusi atas ya. Berarti apa? Semua bakat dengung itu benar dari berarti apa saja. Kalau kita ngomongin semua bakat dengung apa saja yang masuk? Itu benar. Iqra masuk atau tidak? Iqra masuk atau tidak? Betul juga. Nah, setiap bacaan dengung itu keluarnya dari hidung. Kemudian dengung itu panjangnya berapa? Kadar lamanya berapa? Nah, biasanya kan kita selalu kan mudah dengan istilah 3 hafal ya. Jadi 2 hafal kalau kadarnya 3, betul ya? Nah, ada istilah lain. Jadi untuk 2 meter hidung. Saya katakan ya. Ayat pertama dari surat kata. Amma. Nah, seperti itu panjangnya. Inna. Nah, itu panjangnya. Sudah itu. Amma yatasaalun Anin naba'il 'azim Inna paham ya Pak? Nah, itu masuk lagi bacaan ini keluarnya dari pangkal hidung. Ingat-ingat ya, kalau itu ada di mana tempat secara umum yang paling banyak di mana juga lidah. Coba sekarang kita bedah
tempat kedua huruf yang ada lidah. Satu, pangkal lidah. Ada huruf apa saja? Qaf sana, tengah lidah, jim sana, shin dan ya, tepi lidah, word. Nah, ujung lidah paling banyak. Ujung lidah ditemukan dengan pangkal gigi atas. Ujung lidah ditemukan dengan langit-langitnya. Ujung lidah dengan langit-langit. Oh, bukan. Oh iya, ujung lidah ditemukan dengan langit-langit. Bagian depan maksudnya ya. Ada 3 huruf keluar di situ. Lam, ro, nun. Lam, ro, nun. Paham? Jadi tempat keluarnya di ujung lidah ditemukan dengan langit-langit bagian depan. Langit-langit bagian depan. Terus kemudian kenapa Ustaz? Kok tidak sama suaranya? Iya, karena sifatnya berbeda. Karena sifatnya berbeda, karakternya berbeda, maka bunyinya juga beda. Kemudian ujung lidah ditemukan dengan pangkal gigi atas. Tadi sudah sebutkan tadi maksudnya. Untuk pandangannya. Cukup ya untuk huruf ya. Mudah-mudahan modul ini menguatkan ingatan kembali. Sekarang kita pindah sedikit dari sifat hurufnya. Sifat huruf yang berlawanan, sebutkan teman, sesuai yang dipelajari di sini. Itu ada berapa tadi? Yang berlawanan. Sifat huruf itu ada 2. Ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Yang berlawanan itu ada berapa? Yang di sini ada berapa? Ada 4 ya. 1, harus lawannya jangan. Harus itu apa? Jadi harus itu adalah hembusan nafas atau nafas yang keluarnya nafas. Hurufnya ada berapa? Ya, apa saja? Fahad, hahu, syaf, sun, sakata. Ada berapa itu? 10 ya. Berarti sisanya masuk jahar. Jahar apa? Tertahannya udara atau nafas. Kemudian yang kedua apa coba? Syiddat lawannya rokawat. Huruf syiddat itu apa saja? Alif, Qaf, Bakah. Ada berapa itu? Ada 7. Nah, berarti sisanya belum aku ngomongin sisa. Di antara syiddat dan rokawat ini ada namanya sifat antara keduanya. Apa namanya? Bainiyah atau tawassut ya. Jadi ada yang mengatakan tawassut, ada yang mengatakan bainiyah. Bainiyah itu apa maksudnya? Bainiyah syiddati wal rohawah. Hurufnya apa saja ya? Ini ma'lumah. Ada berapa berarti? Ada 5. Berarti totalnya berapa tadi sama yang 7? Berapa? Berarti sisanya rohawah itu artinya mengalir. Kalau sudah suara bertahan. Yang ketiga isti'la lawannya isti'la. Isti'la itu berapa dia? Ada 7 berkumpul dalam kalimat khusso dhaltin qiyam. Betul ya, ada 7 khusso dhaltin qiyam ya. Isti'la itu apa? Perangkatnya pangkal lidah ke langit-langitnya. Perangkat aja. Nah, lawannya istifal. Berarti selain khusnul qiyam itu istifal. Istifal itu apa? Ya, bisa normal sehingga suara yang keluar itu tipis. Kemudian yang keempat apa ya? Apa? Iqoba lawannya infila. Iqoba itu apa? Melingkarnya pangkal lidah ke langit-langit. Ya, jadi kalau tadi istilah itu mengangkat. Kalau istilah mengangkat aja kan itu kan iqoba itu melingkar. Sehingga nanti suara yang lebih tebal daripada huruf yang hanya memiliki sifat istilah. Contohnya dari khusnul qiyam itu ada berapa huruf yang memiliki sifat iqoba? Apa saja? So, coba tadi kan ada. Coba saya sana sebentar. Yang paham. Oh ya, kita
Oh iya, tadi kan huruf isti'la ya. Isti'la ya. Itu hurufnya apa ya? Husod, husod, oh. Ada sakat-sakatnya. Gimana ya? Ya. Husod mungkin. Nah, kemudian satu lagi apa namanya tadi? Ilmu bakulah. Nah, dari yang 7 ini yang masuk ilmu apa saja? Shod, kemudian bod, ko sama ko. Berarti di sini ada 1, 2, 3. Seperti ini. Yang hanya memiliki sifat isti'la. Secara otomatis ya, huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la dan iqbal itu pasti lebih tebal daripada huruf yang hanya memiliki sifat isti'la. Contohnya, di sini yang hanya memiliki sifat isti'la salah satunya adalah huruf kha. Betul jangan? Kha, coba kha. Kita begini misalnya huruf bo. Coba membaca. Jadi tebal mana? Ya, lebih tebal kuat, betul kan? Berarti huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la sekaligus iqbal itu lebih tebal daripada huruf-huruf yang hanya memiliki sifat isti'la. Bisa dipahami? Berarti ini 4 huruf ini lebih tebal daripada huruf ini ya. Kha, ghain, qaf. Paham ya? Ada lagi sini. Baik. Kemudian lawannya Allah ini kita. Oleh kita itu apa maksudnya? Kita itu artinya terbuka secara terbuka kata yang terbuka maksudnya antara pangkal lidah dengan langit yang di atas itu ada ruang yang terbuka. Kenapa? Karena posisi lidahnya tidak limpah. Paham tidak? Ya baik. Tadi bagaimana ini? Bukan, yang dibaca, Tadi Wallahu basirun bil ibad. Sudah juga situ tadi ya. Berarti kita lanjutin sampai ayat kedua ya. Innal ladzina yakfuruna bi ayati llahi wa yaquluna an-nabiyyin ويقولون النبيين بغير حق perhatikan ini ya. Kalau aku membaca huruf qala yang memiliki sifat isti'la, maka ketika dibaca qala itu menyerupai harakat ya. Jadi menyerupai harakat. Ini disebut qala yang memiliki sifat isti'la. Jadi kalau aku membaca qaf ini sifat isti'la atau tidak? Jadi ketika membaca huruf yaqu jadi menyerupai harakat ya. Di hak ini tidak ada huruf ada selang selang sudah kita ulang lagi ya, kita lanjutin aja ya. Wa yaquluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas. يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. يأمرون
لهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وما لهم من nasirin. Ini ada berapa bacaan? Kemudian pertama, min sukun ketemu min. Ini ada berapa bacaan? Berapa huruf tadi yang dimiliki oleh dia? Siapa yang mau jawab teman? Angkat tangan teman. Satu. Kedua, ini. Kedua, ini. Yang kedua. Kedua, pertama. Yang ketiga. Kedua. Berguna. Min sukun ketemu min. Ya, min sukun dulu. Min sukun ketemu min dulu ya. Pertama, kedua, ini. Yang kedua, mudah bagi saya. Yang kedua, ini siapa? Kami. Betul. Ya. Baik. Minna. Ada berapa ada sini? Satu. Kedua, dihunda. Yang kedua, kedua, pertama. Yang ketiga, kami. Hah? Menurut itu kita menurut itu. Itu yang akan tanyakan. Baik, kalau itu hukumnya bacanya asli atau ada. Oh ini. Baik, kita lanjutkan dulu materinya ya. Terakhir kita bersama ya. Hah? Atau ini ya? Halaman berapa? Baik. Silakan buka halaman 58 ya. Tidak ada dulu lagi. Bisa. Pasangan hukumnya. Ya, baik. Ada dulu sih. Ada dulu. Ada dulu kemudian nanti kita lanjutkan sampai ke titik yang kedua. Ya. Baik juga kita lanjutkan ya. Sampai nanti mulai lagi. Berhenti ya. Kami misalnya begini. Baik. Halaman yang belakang ya. Sebelumnya kita sudah belajar satu makhluk atau mad asli sama beberapa pembaca yang porsi atau pada dengan bacaannya sama dengan mad ini. Baik. Baik, maksudnya kalau kita ya, satu kita sudah belajar mad ini, mad asli atau mad tabi'i ya, atau mad tabi'i ya. Semua cabang-cabang mad itu nanti dari sini ya. Apa maksud mad tabi'i? Yaitu setiap fathah diikuti, kasroh diikuti, sukun kemudian dhamma diikuti waw sukun. Jadi kalau kita contohkan misalkan huruf ba ya, ba, di, bu, jadi ibarat panjang dua harus seperti satu ayat salam. Ba, di, bu, ba, di, bu, tidak terlalu lebih ya. Jangan sampai satu ya. Ba, ini satu ayat tapi sama dengan tiga ayat ya. Jadi ayat yang standar ya. Ba,
ibu. Coba sekarang ta. Ayo lanjutin. Ta. Dan. Kenapa yang diserahkan kok harkat bukan kemudian menyebut huruf dia? Karena yang berharap fathah itu tidak mesti tidak mesti tak, tapi keseluruhan huruf yang bisa saja berharkat fathah. Namanya dari alif sampai huruf terakhir dia itu ada kemungkinan berharkat fathah. Makanya di sini fathah diikuti alif. Konsepnya apa? Kalau ada fathah diikuti alif, setiap fathah diikuti alif dibaca-baca. Setiap kasroh diikuti ya sukun dibaca-baca. Satu ayunan atau dua ada. Setiap koma diikuti waw sukun dibaca-baca. Itu konsep tajwidnya ya. Setiap kata yang kayak gini nggak ada. Ini kata-kata yang kayak gini setiap nggak ada. Ya, jadi jika mau satu ayunan ya nggak ada. Kalau tanya di Arab nggak ada. Ya. Karena yang gini-gini adalah istilahnya ulama dari Indonesia ya. Untuk apa? Fungsinya untuk memudahkan. Terus ini yang harus satu perhatikan adalah bahwa setiap kadar panjang entah itu mawal mutasil, madaris mutasil, madawabini, panjang guna, semuanya itu dalam apa itu berarti perkiraan. Namanya perkiraan ketika ada posisi real nggak ada berarti. Tapi intinya ya, perkiraannya kalau sampai motomi berbeda dua kata. Dua kata sebenarnya apa? Lebih sedikit boleh, sedikit aja. Contohnya tapi kalau sampai ini bukan sedikit, yang sini tidak bisa ditolerir ya. Jadi yang itu kalau sampai ada yang baca apa yang sedikit misalnya. Iya kan ditolerir kalau kayak kita kalau sampai iya karena aku iyyaka nasta'in sudah lebih. Ya, kalau yang kesalahan seperti ini sudah tidak jadi boleh tetap masuk ke kesalahan namanya. Ini kesalahan apa namanya? Ada. Kalau pada iyyaka na'budu wa iyyaka jangan masuk. Kan kesalahan dalam Al-Qur'an itu ada dua. Ada kesalahan kronis sama kesalahan jari. Ini maksudnya pakai penjari. Ya. Pakai penjari. Kesalahan jari itu apa? Kesalahan jari itu adalah kesalahan yang mengubah makna. Kira-kira kalau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada berubah tidak? Apa berubahnya? Sama kan maknanya. Berarti ini masuk ke apa namanya? Kopi. Ya. Contoh kesalahan jari kayak ini. Misalkan iyanya jadi misalkan tiba-tiba ganti huruf lain, atau iya karena jadi kok iya wana budu iya wana saya jelas kalau ternyata pokok jadi yang kesalahan yang tidak bisa ditolerir karena ketika aku baca iya kol jelas sudah ganti makna apa maknanya iya kol ya tidak tahu bukan iya sama saya tidak ini iya kol. Nah kalau iya kan hanya kepadamu, kemudian tiba-tiba iya tak boleh. Jadi kalau hurufnya dari sin dan tidak jadi namanya foto jadi tidak boleh ya. Baik, ini udara atau perkiraan panjangnya darahnya dua harokat ya dua harokat atau satu ayunan ya. Jadi kan ayunan yang biasa aku bawa anak di taman ya, ayun kayak ini. Satu ayunan tangan yang standar ya, standar. Berarti kalau pendek gimana? I
Jadi ukurannya, kalau ukuran yang lain adalah panjang 2 harus kalau akan baca contohnya kan dia sebetulnya tidak terlalu panjang. Jadi itu kalau ukurnya ya. Dan berlebihan membaca matomi. Terus yang hukumnya sama dengan matomi, mana saja yang lain? Itu di bukunya ada 1 Ahmad, 2 dan 1 ya. Yang hukumnya sama, jadi hukum satu apa namanya? Niwa ya. Apa itu niwa? Setiap tanwin fathah yang dibaca wakof selain wakof. Fathah itu adalah fathataini ya. Fathataini yang dibaca wakof ya. Selain apa yang kayak gini jangan kayak gini dua. Kalau kata kuto di waktu itu jadi sukun. Contohnya warahmatun, jika wakof dibaca warahmah, paham? Tapi kalau misalkan aliman kalau di waktu dibaca alimah. Contohnya sami'an dibaca sami'an. Paham ya Pak? Jadi hukumnya sama dengan hukumnya Pak. Kalau ini berarti berapa? 2 harga. Yang kedua apa? Yang hukumnya sama dengan matomi. Madsila sugro. Madsila ada 2. Madsila. Yang kedua adalah madsila ya. Madsila sugro. Jadi madsila sugro. Madsila itu adalah hak dhamir hu. Jadi maksudnya adalah hu atau hi yang masuk dalam hak dhamir ya, bertemu dengan huruf hidup selain hamzah. Jadi bertemu huruf hidup selain hamzah. Kalau bertemu hamzah namanya madsila kubro atau madsila qawilah. Panjang bacaannya sama dengan alam subur atau Kalau ini yang maksila yaitu hu atau hi atau bertemu huruf hidup selain hamzah itu dibaca 2 harokat seperti ini. Yang ketiga sudah ada lagi. Matomi harfi apa? Matomi yang keempat, matomi harfi atau sini matomi harfiyah. Atau kalau belajar namanya mat lazim, nanti kita akan ketemu dengan badan yasin. Ya, matomi harfi itu hurufnya hayyun qahura ya. Jadi huruf matomi harfiyah. Hamim, ha di hamim namanya matomi harfi. Kemudian apa lagi? Ini namanya matomi harfi. Paham ya Pak? Nah, terus apa lagi? Alif lam mim ra. Berarti hurufnya berkumpul dalam kalimat hayyun qahura. Namanya matomi harfi. Nah, kalau ini misalkan ya ini kan matomi harfi tadi. Matomi harfi ya. Ini apa namanya? Mad lazim mukhaffaf
harfi namanya. Apa Ustaz? Pusing gimana? Belum, jangan pusing sekarang ya. Nanti kita banyak merubah yang lain ya. Nanti pusingnya nanti ya. Baik, ini namanya lazim muhafal harfi ya. Ada juga namanya lazim mutaqqal ya. Harfi mutaqqal, ini namanya lazim harfi muhafal. Ada lazim harfi mutaqqal. Contohnya apa? Alif, lam, mim ya. Jadi lam, mim, jadi mad bertemu tasydid ya. Ini namanya lazim harfi mutaqqal. Di sini lazim harfi mutaqqal yang di sini ya. Mimnya sama kayak tadi, mad lazim harfi muhafal. Enggak mau disebut. Ya apa ya. Ini cuma pembukaan aja. Jadi itu beberapa hukum tajwid yang hukumnya sama dengan mad. Cukup ya Pak ya? Masyaallah. Cukup ya. Nanti tanya. Ya, sekarang. Tadi kan yang namanya iya, enak dua iya, itu ya. Jadi apa namanya ini kan perubahan, apa namanya kesalahan yang kemudian berubah arti itu masuk kategori gitu ya. Kemudian kesalahan yang dalam membaca yang tidak berubah arti itu masuk ke dalam kesalahan kopi. Jadi kesalahan kopi itu maksudnya masih bisa ditolerir. Artinya ya tetap salah, karena yang salah mungkin kemudian dibenarkan ya. Misalkan fotonya dipanjangkan, kira-kira itu masuk kategori foto apa namanya? Foto kopi ya. Tapi apa yang itu benar tetap salah. Ya, cuma kesalahan dari ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena dia kemudian berubah. Itu yang seperti itu. Itu mau nanya? Ya, sudah diulangi ya. Jadi. Bagaimana cukup ya, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup beberapa tahun majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.